Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi kita di materi IPS bab ekonomi tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kemarin part 1 sudah dibahas mengenai kebutuhan manusia, berbagai macamnya. Ada kebutuhan jasmani, rohani, ada kebutuhan primer, sekunder, tersier, dan lain-lain ya, banyak. Nah, kali ini kita akan melanjutkan mengenai kegiatan ekonominya. Apa sih tuh kegiatan ekonomi? Apaan aja sih yang dibahas? Kemudian, siapakah yang melakukan kegiatan ekonomi? Nah, kita masuk ya ke materinya. Yuk kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang pertama, produksi adalah dasar berpikir untuk menghasilkan barang atau jasa dengan biaya produksi serendah-rendahnya. Jadi, produksi ini adalah sudut pandangnya dari seorang penjual ya. Bagaimana seorang penjual itu yang mau membuka usahanya, memproduksi barang-barang yang akan dijual gitu. Entah itu menjual bentuknya barang atau bentuknya jasa. Intinya kalau produksi itu sudut pandangnya dari penjual. Nah, pelakunya siapa produksi itu? Pelakunya disebut produsen. Kalian bisa lihat ya, di sini ada cat time yang mungkin sering kalian minum ya kan? Nah, ini produk berarti bentuknya barang ya kalau cat time seperti ini. Nah, ini bisa digambarkan salah satu bentuk produksi. Lanjut, distribusi itu apa? Kegiatan menyampaikan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Distribusi itu pelakunya yang dinamakan distributor. Contohnya di sini, ini sedang diantarkan ya. Jadi ada barang yang sudah dibeli, lalu dia diantarkan nih sama penjualnya ke pembeli. Tapi tidak mesti penjualnya yang mengantarkan barang. Bagaimana cara untuk menyampaikan barangnya itu bermacam-macam. Salah satunya yang sering kita tahu kalau kalian belanja online itu kan nanti kita sering mengenal yang namanya pengantaran si cepat, kemudian ada JNE, ada JNTR Express. Nah, itu adalah bentuk dari distributor. Contoh dari distributor ya. Oke. Kita lanjut lagi. Kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu konsumsi. Nah, konsumsi itu apa? Konsumsi adalah dasar berpikir untuk memperoleh kepuasan sebesar-besarnya dari suatu barang atau jasa. Jadi, konsumsi ini sudut pandangnya adalah pembeli. Kita sebagai pembeli, sebagai buyer. Di sini ada orang yang sedang membeli, ya. Ada yang sedang membeli, kemudian membayarkan kepada penjualnya sejumlah harga yang dia beli. Mudah ya? Jadi ada 3 kegiatan, ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang pertama, faktor-faktornya dari produksi. Kira-kira apa aja? Ada yang pertama, yaitu tempat dan lokasi. Jadi, kalau kita mau mencoba buka usaha dari sudut pandangnya produsen, pasti kan membutuhkan lokasi, membutuhkan tempat untuk berjualan. Kemudian selain tempat atau lokasi, juga yang kedua butuh tenaga kerja, ya kan? Tenaga kerja itu dibutuhkan. Nanti kalau seandainya udah punya lokasi tapi nggak ada yang ngejual, gimana dong? Berjualan nggak tokonya? Nggak kan? Nah, berarti harus ada tenaga kerjanya. Terus kemudian yang ketiga adalah modal. Modal juga perlu. Pasti kan kalau kita mau menentukan lokasi, misalkan kita mau jualannya offline bukan online. Kalau online mungkin beda lagi ya, beda cerita lagi. Kalian bisa di rumah sendiri atau gimana, jadi mengurangi biaya untuk nyewa lokasinya lewat nyewa tempatnya gitu. Tapi kalau mau jualannya offline, secara offline itu kan berarti harus punya uang, ya kan, punya uang atau punya modal untuk menyewa tempat atau lokasinya gitu. Lanjut, yang terakhir adalah kewirausahaan. Kewirausahaan itu lebih ke sikap kita atau tindakan kita atau action kita
untuk apa ya, menjual. Jadi kayak semacam the way, caranya ya untuk kita menjual gitu, dari sikap kita, dari tindakan kita akan memberikan jalan bagaimana caranya kita menjual, teknik-tekniknya, kemudian siasatnya seperti apa, itu semua ada di kewirausahaannya. Oke, itu dari produksi. Lanjut kita konsumsi dulu aja ya, karena distribusi berbeda. Konsumsi itu faktor-faktornya yang pertama pendapatan. Karena kita seorang pembeli, sudut pandangnya pembeli, jadi yang dipengaruhi oleh konsumsi itu yang pertama adalah pendapatan. Jadi kalau kita mau membeli sesuatu, mau mengonsumsi sesuatu, otomatis kan harus punya uang ya dari pendapatan kita gitu. Lanjut yang kedua, harga barang atau jasa. Jadi kalau harganya semakin mahal, kita jadi semakin berpikir dua kali atau kita mencari barang substitusi. Yang terakhir adalah ketersediaan barang atau jasa. Kadang kan gini, ada barang-barang yang dijual oleh produsen itu tulisannya limited edition misal. Nah, barang-barang itu kalau sudah habis berarti kan sudah tidak ada stoknya. Nah, berarti kan kita juga kalau udah kehabisan tidak bisa beli lagi dong. Itu juga termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi ketersediaan barang atau jasa yang dijual. Kalau nggak ada, kita nggak bisa beli. Ya kan? Mungkin dengan solusinya, kalau nggak ada barang yang kita inginkan, kita bisa cari barang pengganti atau substitusinya, begitu. Oke, mudah ya memahami, ini beda banget antara produksi dan konsumsi. Terus yang terakhir ini ada distribusi, tapi distribusi bukan faktor-faktor. Yang dilihat adalah urutan prosesnya. Yang pertama adalah pengelompokan barang, ya kan? Pastilah ya, jadi barangnya disortir dulu, kemudian dibungkus dan di packing, intinya di packing. Yang kedua, yang ketiga penggudangan, jadi pastinya kita simpen dulu barang-barangnya. Mungkin kalau jumlahnya itu banyak yang akan diantar atau yang akan disampaikan ke pembeli, pastinya kan perlu yang namanya pencatatan dulu, yang ini barangnya apa, kemudian pengantarannya ke daerah mana. Nah, seperti itu. Jadi perlu digudangkan dulu, baru yang terakhir diantarkan atau pengangkutan gitu. Gampang ya teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke permintaan, penawaran, pasar, dan yang terakhir kewirausahaan. Ya. Permintaan itu apa? Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Jadi, permintaan ini adalah sebuah keinginan ya untuk kita membeli barang. Kalau kita mendengar kata membeli, otomatis berasal dari pihak konsumen. Nah, di sini keinginan atau kemampuannya itu bisa dilihat dari permintaan, ya. Kemudian ada faktor-faktornya. Pertama, harga barang. Yang kedua, jumlah pendapatan. Yang ketiga, selera konsumen. Yang terakhir adalah harga barang lain. Jadi gini, kalau kita sebagai pembeli melihat barang, ada perbandingan, misalkan gini, barangnya yang mau kita beli ada yang jenisnya A dengan harga 2.000, kemudian ada yang jenisnya B dengan harga 1.500, ya kan? Misalkan barang yang A sama yang B itu kualitasnya sama, berarti kita akan lebih milih yang mana cenderungnya? Akan milih yang lebih murah dong pastinya, ya kan? Kalau mau beli barang, kita melihat harganya dulu. Kalau harganya lebih murah dan kualitasnya sama dengan yang mahal, kita kan akan milih yang lebih murah cenderungnya. Kemudian jumlah pendapatan, jadi lihat dari keuangannya juga. Kalau harganya memang mahal, pasti kan kita lebih milih yang murah. Nah, sesuai dengan kemampuan atau budgetnya. Terus selera konsumen juga. Misalkan barang-barang yang mau kita beli itu ada yang kelihatannya kok nggak seger, kok kayaknya warnanya udah pudar atau apa. Nah, itu kan juga akan mempengaruhi keinginan kita untuk membeli. Jadi kayak, ya udah deh ntar aja deh, atau kita cari barang lain gitu. Dan yang terakhir harga barang lain. Jadi ya tadi hampir samalah dengan harga barang. Jadi kita mencari barang dengan harga yang seminimal mungkin dengan kualitas yang bagus. Nah, kita melihat sebelum bahas kurva, kita melihat logikanya hukum permintaan. Jadi kalau di sini logikanya, jika harga murah, maka
permintaan atau pembeliannya menjadi semakin meningkat, semakin tinggi. Bisa kita praktekkan langsung di kurvanya nih. Jadi di kurvanya di sini ada price, berarti kan harga ya. Kemudian quantity atau jumlah barangnya. Ya. Pertama, kalau harganya 0, otomatis kalau gratis dong, misalkan wah nih ada tester nih gratisan, pasti kan yang mau banyak, ya kan? Tapi kan itu gratisan. Kalau udah mulai pasang harga, di harga paling murah dulu deh, di harga 1, berarti kan $1 berarti yang beli udah banyak banget. Terus kita bandingkan dengan harga yang paling mahal, dengan yang penjualnya memasang harga $6. Permintaannya semakin dikit tuh, ya kan? Jumlah barang yang diminta sama pembeli akan semakin sedikit, karena dibandingkan dengan harga 1, pasti kan pembeli lebih milih yang harganya 1 dibanding yang harganya 6. Jadi kalau yang sumbu X-nya, yang ini, yang horizontal ya, kalau ini kan vertikal, yang ini horizontal. Yang horizontal ini adalah jumlah barangnya atau Q-nya, quantity of lattesnya. Ini latte ya, dia menjualnya latte nih, latte atau minuman kopi lah ya jatuhnya. Nah, itu di sini kalau jumlah barang, jadi dari 0 sampai 15, batasannya sampai 15 nih, ya kan. Kemudian yang sumbu Y-nya itu ada harga barangnya. Yang paling murah, yang pastinya mendekati angka 0, yang dari bawah dulu sampai ke yang paling mahal yang di atas. Dari yang harganya 0 dulu deh. Kalau 0 berarti yang beli kan yang beli itu yang minta kan semakin banyak nih, karena dia gratis. Ditaruh dulu nih, ada 16 jumlahnya. Kemudian lanjut dengan harga 1, ditaruhlah titik yang jumlahnya di sini ada 14, ditaruh. Dengan harga 2 lanjut lagi, taruh titik yang jumlahnya 12 jumlah barangnya. Seperti itu sampai seterusnya, akan menunjukkan sebuah kurva seperti ini ya. Kurvanya itu dari kiri atas ke kanan bawah ya. Ingat loh, kiri atas ke kanan bawah, ya kan? Jadi kika deh, kalian ingetnya kika aja deh, dari kiri ke kanan ya, kika. Jadi kiri atas, kanan bawah. Oke, diingat. Oke, sekarang kita masuk ke penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia itu dapat dijual pada setiap tingkat harga dalam periode tertentu. Kebalikannya dengan permintaan, kalau penawaran itu jumlah barang atau jasa ya, keinginannya untuk dijual, untuk ditawar.
jumlah barang, Q-nya, quantity, kemudian yang sumbu Y-nya, ya, yang vertikal ini menunjukkan price atau harga barang. Jadi dimulai dari harga 0, berarti kan ngapain ya kalau harganya gratis, ngapain dijual atau ditawarkan. Tapi kalau harganya sudah dipasang harga 1, nah dibandingkan dengan harga yang 6, pasti kan penjual milihnya, ngapain kalau harganya murah, nanti kalau yang harganya murah untungnya dikit. Tapi kalau kita jualnya dengan harga yang 6, maka kita udah lumayan dapat untung nih kalau yang harganya 6. Jadi kesimpulannya, penjual itu akan menjual lebih banyak barang ketika harganya ada yang di tingkatan lebih mahal atau yang di paling atas harganya. Tapi kalau harganya sedang murah-murahnya, dia akan menawarkan barang yang dijual jadi nggak terlalu banyak, biar nggak rugi, ya nggak. Otak-otak jualan kan gitu, abang-abang jualan mikirnya, kalau harganya murah kagak mau nawarin banyak-banyak, nanti untungnya dikit gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke kurvanya. Di kurvanya sini ya, kita bedakan dengan yang permintaan. Kalau permintaan tadi kiri atas ke kanan bawah, kika. Nah, diingatnya kika ya kalau permintaan. Nah, kalau penawaran ini kaki, dari kanan atas ke kiri bawah. Ya, jadi ingat, kaki itu penawaran. Jadi aku ingat nih, biar nggak kebalik garisnya, dari kanan atas ke kiri bawah itu penawaran, tapi kalau permintaan kika, dari kiri atas ke kanan bawah, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah menonton video part 2-nya. Kita nanti bertemu di part 3, melanjutkan pembahasan pasar, kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu hubungan antara permintaan dan penawaran dalam meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Oke, terima kasih. Jangan lupa share ke teman-teman kalian yang ingin belajar IPS. Semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.